Perkenalkan, nama saya Ripka Grace Manalu, jurusan Budidaya Perairan NIM 1902543005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tonggak dan juga rakit apung. Rakit apung. Metode ini dipakai untuk pembibitan karena dengan metode ini rumput laut yang ditanam mempunyai pertumbuhan cepat. Metode ini juga biasanya digunakan apabila dasar perairan sedikit berlumpur tetapi tetap memiliki luas yang cukup. Metode rakit apung dilakukan dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu yang terbentuk persegi 4 berukuran 2,5 x 5 m yang kemudian direntangkan dengan tali plastik sebagai tali ris jarak antara tali 20-25 cm untuk menjaga agar rakit tidak hanyut. Rakit permukaan, rakit dilengkapi dengan jangkar. Posisi rumput laut pada metode ini selalu di bawah permukaan air karena adanya daya apung dari rakit. Selanjutnya itu konstruksi rakit apung. Mula-mula persiapkan alat dan bahan rangka rakit terbuat dari bambu dengan ukuran 8 x 8 meter. Bambu ini dihubungkan satu sama lain membentuk segi 4. Setiap sudut dipasang menyiku dari ujung bambu agar konstruksi rakit tidak berubah. Pada setiap sambungan diberi pasak yang terbuat dari pangkal bambu, kemudian diikat dengan tali PE dengan diameter 4 mm supaya rakit tidak menghanyut oleh arus. Diberi pemberat karung berisi pasir sekitar 150 kg yang diikat pada kedua sisi rakit, tali pemberat 1,5 kali ke dalam perairan agar rakit tidak tenggelam. Unit yang sudah disiapkan dibawa ke lokasi dengan sampan. Keuntungan metode ini banyak diterapkan pada lokasi dengan kondisi perairan lebih dalam tetapi masih terlindungi dari gelombang besar. Tanaman lebih banyak menerima intensitas cahaya matahari serta gerakan air yang akan mempermudah menyerap nutrisi sehingga pertumbuhan lebih cepat. Apabila tanaman muncul ke permukaan air akan langsung terkena sengatan matahari atau air hujan yang dapat berakibat bagian tanaman tersebut memutih kemudian mati. Biaya produksi yang lebih tinggi dibanding dengan metode kepas dasar. Yang kedua ada tonggak. Metode tancap dalam budidaya kerang hijau ini dapat dilakukan dengan pengumpulan benih dari alam, pembesaran hingga panen kerang hijau. Mula-mula persiapkan batang bambu berdiameter kurang lebih 15-20 cm, kemudian runcingkan di bagian pangkalnya. Tancapkan bambu yang telah diruncingkan ke dasar pasar secara teratur. Panjang bambu yang dipakai tergantung pada kedalaman perairan. Ketika pasang atau surut, kemudian tambahkan bagian yang ditancap ke dasar dan bagian yang menjulang di atas permukaan laut, kurang lebih sekitar 50 cm. Bagian atas bambu dipergunakan sebagai tanda dan untuk memudahkan mencabut saat panen kerang hijau tiba. Jarak antara bambu bervariasi antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari kesuburan perairan, luas area budidaya dan banyaknya kolektor yang dipasang. Biarkan beberapa hari hingga spot kerang hijau menempel dan memperbanyak jumlah kerang hijau. Banyak bisa dilakukan permanen. Ini adalah salah satu contoh rakit apung